Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andri Setiawan di channel Gangstick Project. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa yang dimaksud dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk bisa subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi manfaat ke kita semua. Baiklah, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan P3K? P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN itu terdiri dari dua macam, yakni PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Apa yang dimaksud dengan PNS? PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lalu apa yang dimaksud dengan P3K? P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi PNS dan P3K itu adalah sama-sama sebagai aparatur sipil negara. Yang membedakan keduanya adalah jika PNS itu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, namun untuk P3K yang diangkat itu khusus yang memenuhi syarat tertentu, kemudian berdasarkan perjanjian kerja dan juga ada waktu tertentu. Nah, itulah perbedaan antara PNS dan P3K. Namun keduanya tetap termasuk ke dalam ASN atau aparatur sipil negara. Lalu apa saja yang diperoleh jika seseorang diangkat menjadi P3K? Nah, selain gaji, P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Besaran penghasilan di luar gaji P3K tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat P3K. Besaran gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Selanjutnya, P3K juga dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi P3K ini seluruhnya diatur oleh undang-undang. Kemudian P3K berhak mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lain, tergantung dengan kebijakan instansi masing-masing yang mengangkat P3K tersebut. Nah, di sini bisa dilihat daftar gaji PNS kontrak atau PPK P3K. Nah, besaran gajinya bisa kita lihat bahwa P3K itu ada golongan juga rupanya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, dan seterusnya. Golongan 1 paling kecil itu 1.794.900 sampai dengan 2.686.200. Kemudian yang paling besar itu untuk gaji pokoknya itu 3.649.200 sampai dengan 5.993.300. Itu untuk gaji P3K. Ini saya ambil datanya dari merdeka.com. Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara P3K dan pegawai honor biasa? Secara umum, tenaga honorer dan P3K memiliki bersamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Keduanya sama-sama berstatus non-PNS. Jadi keduanya berstatus non-PNS, tapi P3K termasuk ke dalam ASN atau aparatur sipil negara. Namun secara penjelasan dan pemberian gaji antara P3K dan tenaga honorer keduanya berbeda. Nah, ini
perbedaan honorer dan PNS kontrak atau P3K. Dari segi perekrutan, Pemda bisa merekrut tanpa izin dari pemerintah pusat karena tidak diatur dalam Undang-Undang ASN. Sedangkan untuk P3K atau PNS kontrak itu disesuaikan atau sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Ini dites, sedangkan untuk honorer itu biasanya tidak ada tes. Kemudian diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Sedangkan untuk P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sumber gaji. Sumber gaji untuk tenaga honorer itu dari APBN maupun APBD. Didasarkan pada alokasi anggaran di satuan kerja. Kemudian kalau P3K itu dari APBN atau APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Lalu skema gaji diatur sesuai dengan satuan kerja atau anggaran satuan kerja, sedangkan tenaga P3K diatur berdasarkan undang-undang secara nasional. Kemudian tunjangan untuk tenaga honorer tidak ada tunjangan atau tidak mendapatkan tunjangan, sedangkan untuk tenaga P3K atau kontrak berdasarkan golongan dan masa kerja. Jadi PNS tenaga kontrak atau P3K itu sama seperti PNS. Lalu untuk karir di pemerintah pusat akan dihapus pada tahun 2025 sesuai PP nomor 49 tahun 2019. Jadi untuk tenaga honorer untuk di pemerintah pusat seluruhnya akan dihapus rencananya itu ya pada tahun 2025. Sedangkan untuk P3K atau PNS kontrak itu bisa menduduki jabatan administratif atau fungsional. Jadi sangat berbeda sekali antara tenaga honorer dan PNS kontrak atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam instansi pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah, di mana gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD, namun tak ada aturan pasti soal besaran gaji honorer. Kemudian berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005, sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP nomor 56 tahun 2012, tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-P3K, sehingga status P3K tidak sama dengan pegawai honorer. Perekrutan honorer juga tidak diatur dalam Undang-Undang ASN, mana perekrutannya seringkali tidak melalui proses yang akuntabel. Itu jadi sangat jelas sekali ya bedanya. Kemudian untuk instansi di pemerintah daerah, pegawai honorer bisa saja direkrut tanpa seizin pemerintah pusat. Sedangkan P3K direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Untuk skema penggajian juga berbeda dengan P3K yang tegas diatur oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Jadi apapun itu, sumber gaji maupun tunjangan P3K itu didasarkan pada undang-undang yang berlaku ya. Sedangkan untuk pegawai honorer itu tergantung dengan yang merekrut. Kemudian hal tersebut berbeda dengan gaji honorer. Nah, ini gaji honorer ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut honorer tersebut berdasarkan pada anggaran atau alokasi anggaran di satuan kerja. Nah, di tahun 2021 pada seleksi P3K kali ini, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai dengan 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar lagi, mengulang ujian hingga 2 kali lagi. Bisa dilakukan di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi perekrutan untuk P3K ini sangat terbuka sekali. Diberikan kesempatan sampai dengan 3 kali. Kemudian ada 2 tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kemudian pemerintah juga akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Itu diberikan untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Sedangkan biaya penyelenggaraan seleksi P3K semuanya akan ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K,
terdapat beberapa persyaratan agar pegawai honorer termasuk guru bisa menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut ini beberapa persyaratan agar pegawai honorer termasuk guru bisa menjadi P3K. Di antaranya adalah: yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi kalau belum 2 tahun masih bisa ya. Bahkan kalau di atas 2 tahun tidak bisa lagi mendaftar sebagai P3K. Lalu yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi itu tadi. Jadi kalau sudah jadi PNS kemudian berhenti atau polisi atau tentara, maka ia tidak bisa mendaftar sebagai P3K. Lalu yang keempat, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jika guru, ya harus sesuai dengan jurusan atau prodinya, ya program studi. Kemudian nomor 5, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ya, misalnya butuh guru yang bersertifikat, maka yang pelamar juga harus menyiapkan sertifikatnya itu. Kemudian syarat ke-6, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Lalu yang ke-7, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh P3K. Itulah dia beberapa persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baiklah, itulah tadi sekelumit cerita atau informasi mengenai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semoga bagi teman-teman yang belum lulus di tes CPNS bisa ikut seleksi kelulusan untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, karena sama-sama berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Itu saja, sampai bertemu kembali di program berikutnya. Terima kasih.